Halo Bristers, balik lagi sama gua AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Hari ini seperti biasa kita akan mengadakan podcast yang isinya akan bercerita tentang pengalaman seseorang yang mungkin kalian kenal atau kalian belum kenal. Bintang tamu hari ini sangat-sangat cantik. Ya, dia selebgram. Gue yakin kalian udah tahu semuanya. Udah di mana-mana lah fotonya. Udah nggak usah nunggu lagi. Panggil aja langsung. Hello Cat. Aduh, introduction-nya lebay banget nih Albert nih. Enggak lah. Jadi ya Brister sudah tahu lah Cat Agustin, seorang selebgram. Tapi boleh lah Cat. Mungkin apa ya? Lo kasih kenalan dulu lah. Gue yakin ada yang belum tahu. Seterkenalnya Cat pasti ada yang belum kenal lah ya. Enggak lah. Maksudnya coba Biasa deh lo aja, kenalin biasa ke aja. lo, who are you? Lo sekarang ini sibuk ngapain aja sih Cat? Gitu. Oke. Gue Catherine Agustin, biasanya dipanggil Cat. Gue itu adalah brand influencer. Tapi gue juga entrepreneur, seorang entrepreneur. Gue menjalankan bisnis gue di bidang F&B. Oke. So ya orang taunya Catherine ini seorang selebgram, tapi sebetulnya dia memiliki banyak cabang bisnis ya. Yang gue tahu ada 2, susu sama Titox karena istri gue minum. Lo juga suka minum kan? Enggak, gue kurus alami, Enggak, susu. Oh kalau susu iya, kalau susu, oh guys itu baru keluar produk baru ya. Minumannya iya. itu enak banget. Enak banget ya. Gue seminggu 3 kali udah diabetes gue. Itu serius enak. Enak. Bristers coba ya susu yang Tokyo Banana sama Biscoff. Widih, Right? apal dia. Bener kan? Tokyo Banana sama Biscoff. Buruan, nggak usah nunggu-nunggu, tuh beneran enak. So selain maksudnya kayak lu udah bisnis gini, lu udah maksudnya udah jadi secara langsung selebgram, seorang influencer, lu masih harus bisnis. Lu kesibukan sehari-harinya ngatur waktunya gimana, Kat? Oke. Sekarang sih now I'm a mom. Iya, Gue punya anak ya, anak gue ya 8 bulan umurnya. Jadi kemarin ini sempet fokus banget untuk ngurusin anak kan, karena dia masih baby banget. Terus pas juga ya lagi pandemi begini ya, menurut gue ada yang disyukurin juga, anak gue lahir nggak lama pandemi, jadi gue juga bisa fokus ke anak gitu. Gitu jadi sih. lebih dekat sama anak juga dong Iya, ya. Lo kalau kayak susu gitu, pengalamannya gimana ya nyambunginnya? Maksud gue kita ya mungkin dari gue awal kenal lu ya Kat ya, lu itu seorang selebgram. Ya gue taunya itu. Tapi setelah gue mengenal lu lebih, gue tahu lu seorang businesswoman yang memiliki beberapa cabang bisnis. Awal mulanya boleh ceritain nggak? Maksud gue dari seorang selebgram bisa tahu-tahu jadi businesswoman, itu boleh nggak diceritain? Oke, jadi gue punya beberapa bisnis ya F&B itu. Yang pertama gue jalanin itu adalah Titox & Co. Nah, Titox & Co itu ini tuh teh, detox tea. Dan puji Tuhan sekarang Titox & Co itu udah jadi market leader for detox tea di Indonesia. Awal mulanya belum ada susu nih. Belum ada susu. Susu itu baru ya jalan 2 tahun lah ya. Belum ada susu. Awal mulanya itu gue itu nggak pernah kepikiran untuk bisnis F&B karena gue nggak ada background F&B, nggak ada background bisnis F&B apa gitu loh. Dan dulu sebelum jalan bisnis gue sempat menjalankan hobi gue sebagai bukan sebagai sih syuting sinetron gitu kan. Pernah syuting sinetron. Iya, itu sebagai hobi lah. Jadi sambil syuting sinetron gue sambil kuliah gitu kan. Nah, jadi itu udah cukup lama dong. Udah cukup lama. Berarti karir lu di dunia perfilman sebenarnya sudah ada dong saat itu. Iya udah ada sih, cuman emang gue nggak seriusin gimana gitu. Tapi ya itu just as hobby lah, karena gue pengen
pengen apa ya, gue suka experience gitu loh, gue suka experience, I like to meet new people gitu loh, jadi gue suka aja gitu experience baru, dan gue nggak pernah ngalamin itu kan, baru semuanya di situ ya. Dan terus udah gitu, tapi pas gue syuting sinetron itu gue tahu gue udah ada target gitu loh, Bart. Gue nggak mungkin syuting ini gue jadikan sebagai cita-cita gue sampai nanti gue selamanya gue akan syuting sinetron gitu, karena gue tahu kedepannya gue nggak mungkin menjalankan ini karena gue akan punya keluarga, gue akan punya anak, nggak mungkin gue kayak syuting pergi pagi pulang malam, lu kapan ketemu anak, kapan ketemu suami gue nggak ada yang ngurusin, anak gue nggak ada yang ngurusin gitu, jadi gue udah set the target gitu, ini gue cuman buat hobi doang. Itu target dari umur berapa itu? Sebenarnya dari gue awal syuting sinetron gue udah tahu this is not my gue bukan jadikan ini sebagai cita-cita gitu loh ya. Terus udah gitu akhirnya gue sama Sandy, dan ini gue jadi bertiga nih TikTok, sama Shushu juga bertiga. Jadi gue, Albert, partner gue, sama suami gue Sandy kan. Albertnya bukan saya bukan beda. Bukan Albert Putra. Nah terus gak ada background business F&B, tapi we see opportunity. Ada opportunity karena waktu itu lagi di Toxti itu lagi apa ya, lagi hot di luar negeri, di Aussie, di Amrik, pada konsum di Toxti. While di Indonesia itu tuh lagi hotnya itu detox juice. Ya kan, orang-orang detox detox juice yang lu nggak makan sama sekali, cuman konsumsi jus doang. 8 jus apa ya, 8 minuman sehari itu kan. Which is menurut gue itu nggak bakal works karena bukan nggak bakal works sih, mungkin lu bakal capek gitu. By the time udah selesai itu lu pengen makan banyak banget karena lu udah puasa. Gue sih pernah nyobain. Bakal bounce back gitu maksud gue. Si istri gue pernah beliin karena gue sempet kayak gue ada masalah mah, jadi sempat coba itu lebih ke arah untuk minum perbaikin mah. Tapi ya it doesn't really work. Maksudnya lu minum sebanyak itu, lu nggak boleh makan apapun, 8 jus sehari. Ya nggak tahu sih, gue nggak berasa ada efek sih jujur aja. Dan menurut gue kayak nggak tahu ya, badan kita nggak didesain seperti itu kali ya, maksudnya bisa cuman jadi minum. Karena ya secara logika terlalu instan nggak sih? Iya, cuma mungkin ada yang buat some people it works, tapi gue nggak mungkin bisa kayak gitu. Misalnya kayak nyokap gue pernah diet, dia bilang aduh gila mama minum detox juice tuh pusing kepalanya gitu, ntar udah siang tuh kayak pengen banget makan something gitu loh. Kayaknya ibu-ibu kita pada pusing deh. Iya kayak gitu kan, minum-minum begitu pusing semua. Terus while detox ini lu boleh makan dengan normal, cuman kalau hanya lu mau menurunkan berat badan ya lu kurangin aja, pilih-pilih lah makanan yang sehat dan kurangin porsi makan lu gitu. Menurut gue itu baik gitu. Jadi pas itu lagi hot di luar negeri, terus Albert ngajakin gue, Kat kita ini yuk jual aja yuk di Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah ngeliat Kylie Jenner ya, dia promoin detox di luar itu. Terus ya udah akhirnya oke, yuk boleh. Ternyata wah demandnya tinggi juga ya, maksudnya kita awal mula detox itu kita nggak ada marketing apa-apa. Foto-foto yang kita upload di Instagram juga masih kayak benar-benar jelek banget, ngasal banget, bisa dibilang ada yang ngambil dari Pinterest lah, ada yang ngambil, pokoknya jelek banget lah gitu. Jadi bener-bener tapi spontan ya. Iya, tapi demandnya tinggi banget. Terus gua Albert mulai sombongnya dengan gini loh, kayak ternyata kita nggak usah ngapa-ngapain, bisnisnya jalan juga ya, ngerti nggak? Maksudnya demandnya tinggi juga. Jadi lu memulai produk itu ibaratnya nggak perlu marketing, orang sudah mencari ya? Orang udah mencari banget gitu loh. Dan kita kaget, makanya kita mulai sombong, kita juga nggak ngapa-ngapain, kita nggak ada marketing, kita juga nggak memperbesar tim kita, nggak ada expand tim, kita ya udah diem aja gitu loh. Maksudnya ternyata jualan gini enak banget. Ya ada sales aja udah gitu aja ya. Iya, sampai karena kesombongan kita nih, salesnya turun drop, sampai pernah satu hari salesnya tuh 0. Oh wow. Karena kita nggak ada tim, kita signifikan itu perubahannya. Wow. Jadi menurut gue ya, when you are, maksudnya kayak lu ketika lu punya bisnis lu lagi on the top, lu jangan mikir lu nggak ngapa-ngapain, lu nggak ngapa-ngapain tuh bakal sustainable gitu, bakal bertahan. Karena di luar sana banyak competition gitu loh, dan maksudnya banyak orang yang mau di posisi itu juga gitu. Pasti, jadi mereka juga bakal fight for it gitu loh kan, tanpa sepengetahuan kita. Jadi kalau misalnya kita sombong atau kita misalnya nggak ngapa-ngapain, ya itu bakal jadi
ya bumerang buat lu dan wow. jatuh gitu kan. Terus habis itu sampai pernah salesnya 0. Gue sama Albert ya shock. Pastilah setelah sales yang begitu tinggi tiba-tiba drop free fall begitu aja, ya balik lagi dengan posisi lo yang belum pernah merasakan bisnis sebelumnya. Iya. Gue nggak ada pengalaman bisnis apa-apa. Gue juga nggak pernah kerja kayak kantoran. Gue nggak pernah kerja sama orang. Impactnya waktu itu buat lo apa? Begitu lo ngeliat salesnya 0. Wah, itu menurut gue itu pengalaman berharga banget buat gue karena ya pengalaman berharga banget karena ini gue jadi eye opening banget buat gue lah. Oke, ternyata karena gini loh Bert, kayak misalnya ya kadang-kadang nih kita punya bisnis nih, kita tahu nih misalnya kita mau jual nih gelas nih ya. Oke, kita tahu nih gelasnya bagus nih. Kita jual nih gelas. Salesnya tinggi. Banyak dari kita tuh nggak mikir setelah gelas ini gue harus ngapain ya. Setelah jual gelas ini gue harus ngapain. Karena lo gak ada future plan ya. Iya, setelah gelas ini gue harus ngapain. Tapi kita ngelihatnya cuma di situ-situ doang. Oke, gelas gue lagi laku, tapi kita gak ngelihat di helicopter view-nya. Iya. Ngerti gak? Agree. Oke, I have to expand my team and everything gitu loh. Karena lo harus keep growing. Gitu. Nah, terus udah gitu setelah pas jelek-jeleknya salesnya itu sampai 0, akhirnya Albert, Sandy dan gue decide untuk kita ikut business coaching. Oke. Karena kita nggak ada background apa-apa, akhirnya kita ikut business coaching. Jadi kalian bertiga masuk ke dunia ya bisa gue bilang beverage ya. Iya. Tanpa ada pengalaman sebelumnya, bertiga ya. Tanpa ada pengalaman. Ya Sandy sih ya ada pengalaman bisnis gitu kan. Jadi cuma bisnisnya tidak meliputi dunia makanan begitu lah. Nggak ada. Wow. Okay. Dulu Albert sempat ada sih kata Sandy, sempat ada F&B gitu. Cuman nggak terlalu jalan juga, nggak jalan. Jadi tapi yang bener-bener bangun branding tuh baru ini begitu loh. Yeah. Nah terus ya udah akhirnya kita ikut business coaching. Nah di situ dibenerin semuanya dari lu harus gimana starting dari tim lu, dari lu harus benerin diri lu sendiri dan lain-lain lah, itu dibenerin semuanya business coaching. Emang nggak enak prosesnya, maksudnya apalagi kayak gue tuh nggak suka misalnya kayak disuruh ya, karena lu harus begini, lu harus begitu gitu loh. Di situ lu ya balik lagi kayak anak sekolah, lu lagi belajar kan. Iya, tapi ya itu kita learn a lot dan itu business coaching menurut gue help banget. Dan maksudnya sales TikTok-nya jadi lama-lama jadi naik karena ya, secara company-nya udah mulai bener nih. Iya, karena kan? Kita jadi ngeluarin uang untuk kita expand tim dan lain-lain kan. Nah dari TikTok itu pokoknya kita belajar banyak lah itu kan bisnis pertama kita kan, kita belajar banyak dari situ. Udah gitu kita juga punya dari TikTok itu akhirnya kita kembangin bisnis kita di nggak jauh-jauh lagi sih, teh juga, Tea & Co namanya. Nah Tea & Co mungkin emang nggak se-eksis TikTok & Co di Instagram karena Tea & Co ini tuh kita menjual lifestyle tea. Jadi kalau lifestyle tea gitu loh, kayak flavor tea. Tapi kita masukin ke HoReCa, hotel, restoran, cafe gitu loh. Jadi ya teh pada umumnya lah ya kurang lebih. Makanya nggak mungkin nggak se-eksis TikTok & Co di Instagram gitu. Nah terus dari TikTok & Co ke Tea & Co, setelah itu baru ada Shushu. Ya, Shushu yang terakhir lah ya. Iya, Shushu ini yang latest lah. The latest bukan terakhir. Maksudnya yang paling terbarunya. Ya, terbarunya Shushu. Nah, Shushu ini a whole different experience daripada TikTok & Co. Kalau TikTok & Co kita hanya menjual di Instagram, di cuman kayak misalnya kita consignment di salon lah, segala macam gitu. Tapi kalau di Shushu ini kita menjualnya itu ready to drink di mall. Tapi pertanyaan gue pertama ya begitu istri gue bilang Kat bikin Shushu, yuk kita coba. Tapi gue bingung, bukannya dia bikin TikTok ya? Kenapa tiba-tiba bikin gula? Gue bilang gitu. Karena ide lu kenapa tiba-tiba ada, maksudnya ya satu minuman sehat, satu ya gue bilangnya kurang sehat lah. Actually Shushu itu bukan my idea, tapi my partner Albert idea kan. Albert's idea. Dia waktu itu gimana ya? Karena kan sebelumnya udah TikTok nih teh, terus Tea & Co juga teh gitu kan. Nah Shushu ini produk pertamanya, produk unggulan kita awal tuh matcha, which is nggak jauh-jauh juga dari teh kan. Nah
kita semua tuh nggak ada yang hobi bisnis makanan gitu. Cuman I think namanya bisnis tuh nggak selalu harus hobi kali ya, tapi kadang-kadang kita harus see opportunity juga. When you see opportunity, oh ada opportunity nih. Dari tadi sih yang gue denger emang lu dapat peluangnya banyak sekali. Maksudnya opportunity dari lingkungan lu juga mendukung lu untuk jadi berbisnis ya. Terus udah gitu, kalau nggak salah, pokoknya kita waktu itu ke Jepang kan, ke Jepang, terus ada ide ketemu matcha, terus gue juga emang matcha lovers gitu Lu kan. emang suka explore juga kayaknya ya kan? Iya, gue suka makan, gue suka coba-cobain, gue suka makan lah intinya. Gue sama Sandy tuh hobinya makan gitu. Nggak kelihatan sih lu suka makan. Tapi I eat a lot, kayak lebih banyak daripada Sandy ya. Oh wow. Nah udah gitu, ya kira-kira ya udah. Ini gue takjub sih masih. Lu makannya banyak ya? Gue makan banyak banget. Badan lu nggak menunjukkan sih. Makan banyak, terus Sandy apa bilang gini kalau gue makan tuh, gila Han, kan misalnya udah makan nih, terus 2 jam kemudian Han kita makan lagi, Han makanan aku baru nyampe tenggorokan. Kamu udah minta makan lagi. Wow, nice. Mungkin karena lu burn-nya juga kenceng kali ya olahraganya. Waktu itu gue sempet gak olahraga sih. I think I'm just blessed lah. Oke, tadi kan lu bilang semua opportunity tuh peluangnya datang begitu aja, terus lu bisa, maksudnya lu berani karena apa untuk memulai bisnis? Nah maksudnya kalau gue sebagai orang tanpa pengalaman, tanpa gue kalau gue nggak ngerti background apa yang akan gue lakukan, gue kayaknya maju tuh lama gitu, gue mikir dulu deh sampai gue maksudnya yakin. Kalau gue dengar ini pasti geraknya cepet banget karena lu ngejar momentum juga nih. Kan ya namanya teh detox, untuk ambil boomingnya kan ada waktunya gitu. Begitu lo udah kena boomingnya, orang akan terus-terusan. Yang membuat lo berani tuh apa? Waktu itu sebenarnya pas mulai Shushu itu tuh lagi booming banget bubble tea. Ya kan, bubble tea. Cuma bubble tea itu kan dari Taiwan gitu kan ya. Nah Shushu ini kita berbeda gitu, kita matcha, which is kita ambil konsepnya itu Jepang. Karena kita nggak mau ngeluarin bubble tea sama sekali, karena kalau misalnya kita ngeluarin bubble tea, we are going to be the same kayak yang lain gitu kan. Jadi gimana caranya supaya beda? Karena waktu itu lagi minuman yang ready to drink gitu, bisnis minuman tuh lagi hot-hotnya lah, semua buka bubble tea. Minuman sih sampai sekarang kayaknya hot ya. Tapi makanya emang susu berbeda sih. Iya. Minuman lo berbeda sekali sih, gue akuin. Iya, enak ya betul. Iya, gue jadi pengen. Harusnya kita ini nih ya pesan ya, terus ya makanya nanti gue pesen deh. Ya, oke. Ntar gue kirimin deh. Thank you. Makanya kita ambil konsep Jepang gitu kan ya. Nah terus gimana? Tadi pertanyaan lu kan kenapa bisa berani gitu kan? Ya gue bersyukur juga gue punya partner Albert tuh yang sangat-sangat risk taker ya kayaknya ya. Dia yang membantu banget lah, maksudnya dia hardworking banget. Albert, you're next. Ya, boleh tuh. Gue bakal interview lu nih. Dia hardworking banget dan kita itu berani invest di tim. Oke. Karena kita nggak ngerti apa-apa kalau kita nggak berani invest di tim maksudnya I mean like staff ya. Kita nggak berani hire staff, hire karyawan, ya kita bakal di situ-situ aja gitu loh. Karena gue sama Albert kan nggak ngerti apa-apa. Jadi emang dia juga memiliki, ya intinya your team grows lah ya. Iya, jadi gue sama Albert nggak ngerti. Ya kita cuma tahu maksudnya minuman enak gitu kan. This drink enak gitu. Tapi kita nggak tahu cara ngeracik ya gimana gitu. Ya kita hire orang R&D gitu, research and development. Kita nggak tahu cara bikin website, cara teknologi kita nggak tahu, ya kita hire orang tech gitu loh, ngerti nggak Bet? Maksud gue, jadi kita harus hire orang. Kayak dulu misalnya gue baru mulai TikTok kok, gue masih nge-packingin, gue masih balas-balasin, gue masih jadi admin. Awal mulanya. Masih jadi admin, gue bangun tidur gue balas-balasin, gue masih bantuin packing. Ya tapi kan kita nggak mungkin dong ya, maksudnya
stuck di situ terus. Ya, tapi kan lu belajar di situ. Iya, belajar di situ, tapi nggak mungkin stuck di situ terus kan. Lo nggak mungkin ya seumur hidup packingin barang orang kan. Iya, karena kalau nggak ya lo nggak grow the nggak business. grow. Ya, Makanya ya kita hire orang. Oke, lu bagian packing ya, lu bagian admin ya. Jadi gue bisa move ke next step. Jadi gitu secara nggak langsung lu ngasih tahu Bristers nih, lu belajar benar-benar autodidak, apapun yang terjadilah, tapi lu ya keep going on aja ya. Kadang-kadang ya, masalahnya itu kita tuh too comfortable. I mean gini loh, misalnya oke, bisnis kita satu udah jalan nih ya, kita tuh comfortable-nya gini. Oke, gue biasa ngebalesin customer seru loh. Maksudnya, aduh seru kalau misalnya customer mau beli. Customer service lah. Iya, customer mau beli tuh seru gitu kan. Maksudnya, aduh, apalagi ini bisnis gue dan pasti gue jawabin customer dengan sepenuh hati, gitu kan ya. Aduh seru. Tapi gue jadi comfortable banget di situ gitu loh. Aduh, kalau misalnya gue nanti kasih orang, takutnya ntar orang itu nggak bakal kayak gue. Dia bisa nggak melakukan hal yang sama gitu. Jawabinnya dengan sepenuh hati. Iya, paham. Nggak ada error. Karena hatinya gitu. Beda lah. Hatinya beda gitu kan. Kalau kita melayani, ini bisnis kita melayani customer kan beda gitu kan ya. Berarti lu bener-bener dedikasinya tinggi sekali waktu itu ya untuk detox juga. Nah, detox mah ya tinggi sih. Terus udah gitu ya gue harus, kita nggak boleh jadi orang yang too comfortable di satu posisi gitu. Kita harus move on supaya kita tuh jadi growing gitu loh. Maksudnya kita growing dan kita learn something else gitu kan. Misalnya nih, gue suka misalnya kayak TikTok kan ada Instagram. Feeds-nya gue suka rapi gitu, maksudnya gue pengen feeds yang rapi segala macam. Kalau gue ngatur, gue pengennya rapi banget, tapi gue nggak mungkin selamanya megang itu Instagram TikTok dong. Kalau nggak, gue gimana cara mikirin yang lain, ya nggak sih? Cuma sekarang jadi lo sudah memiliki tim packing, tim desain, pasti lo udah ada semua dong. Iya, dan puji Tuhan, Detox & Co itu awalnya kita itu cuman punya timnya itu, kita cuman di kantor tuh berempat. Cicinya Albert salah satunya, terus ada satu tim kita. Jadi kita cuma berempat, gua, Albert, cuma berempat lah gitu. Dan puji Tuhan sampai sekarang Shushu kita udah punya tim itu udah 100 orang. Wow, nice. Puji Tuhan. Itu big team loh, udah 100 big orang. Team, yep. Wow. Luar biasa sekali. Maksudnya seseorang yang tidak pernah berbisnis terus berkumpul menjadi satu, menciptakan sebuah bisnis hingga akhirnya berkembang seperti sekarang. Tadi juga bilang Shushu itu baru 2 tahun ya? 2 years ya. 2 years and you have 100 peoples. Itu luar biasa loh kan? Itu hebat loh. Blessed. Wow ya, blessed. It's a real blessed. Blessed ya. Oke, gue tarik sedikit ya ke belakang ya. Lu tadi sempat bilang lu di dunia acting. Yang maksudnya oke lah, lu memiliki visi yang gue nggak akan stay di dunia acting ini. Tapi begitu lo terjun, mestinya kan ya namanya, apalagi lo waktu itu masih kuliah atau masih sekolah mungkin, itu kan tetap jadi income lo kan di situ. Itu yang membuat lo, ya kalau sekarang gue bilangnya lo meninggalkan dunia acting dong, sudah. Itu yang memperkuat diri lo, memperkuat mental lo untuk meninggalkan itu. Selain mentalitas yang tadi lo bilang itu apa? Karena kan balik lagi, mungkin dulu ya lu butuh modal, lu harus kerja di situ dulu gitu kan. Itu gue lumayan, gue memberanikan diri sih Bert. Karena tadinya gue yang udah comfortable sama dunia acting itu, which is gue dapat income tuh ya, kalau misalnya sinetron lagi kan gue dapat income-nya pasti ya. Betul. Terus gue start a new business, gue harus keluarin modal dan gue nggak tahu nih bisnis bakal sukses atau enggak gitu loh. Jadi gue, apalagi gue meninggalkan dunia entertainment yang gue udah lumayan comfortable lah. Ya, setahu gue ya, ini menurut pandangan gue, kalau lu sudah menjadi artis itu serba dilayanin nggak sih? Maksudnya serba enak lah, duitnya juga, maksudnya lo nggak usah pusing gitu loh. Lo datang, lo syuting, lo tetap, maksudnya lo diperlakukan seperti bintang. Ya ini menurut pandangan mata gue aja ya. Cuma maksudnya jarang banget orang yang sudah di posisi itu mau keluar dari zona itu, dan lo memberanikan diri. Itu yang membuat gue penasaran sih. Sebenarnya nggak selalu enak lah, maksudnya syuting tuh gak selalu enak, banyak yang dikorbanin juga kok. Ada juga ya. Banyak lah, waktu tidur lu juga itu parah banget loh. But gue tuh pernah kayak sambil kuliah ya, gue syuting, abis kuliah itu gue langsung ke lokasi syuting. Di lokasi syuting
sampai pagi lagi, sampai matahari terbit, dan gue langsung straight ke kampus. Oh wow. Jadi gue nggak pulang, gue nggak even pulang gitu loh. Gue nggak even pulang, jadi gue supir gue cuma ngambil baju di rumah dan gue langsung straight to itu sangat menurut gue, wah ini sih, makanya itu yang bikin gue juga nggak bisa selamanya, karena You need your beauty sleep lah ya. Pretty much. Sampai nyokap gue bilang, gila ya Ce, rumah udah kayak hotel buat kamu, jadi cuma numpang tidur doang gitu loh. Gue sih ya, gue jujur dulu pernah sekali gue ikutan kayak ya syuting ya, bukan sinetron, bukan apa sih, cuma memang nungguinnya lebih lama dari take-nya sih menurut gue. Harus bersabar menunggu. Gue sempet yang kayak nunggu, mending dikasih maksudnya bentar lagi ya, setengah jam lagi atau apa, itu bener-bener ages banget nunggunya. Iya, lama banget. Dan maksudnya ya bukannya, ya paham sih, maksudnya mereka lagi ngerekam yang lain dulu atau apa, cuma kan ya namanya orang digantung capek juga sih. Gue ngerti sih. Dan lu merasakan itu bahkan lebih parah lagi. Bisa selesai syuting langsung kampus. Straight ke kampus. Itu going on berapa lama kan? Tergantung, kalau misalnya sinetronnya pas lagi panjang, ratingnya lagi bagus, kan pasti panjang kan sinetronnya ya. Ya itu bakal, ya selama sinetron itu berjalan, cuman ya nggak setiap hari juga lah gue dari. Tapi pasti ada waktu libur kan kalau kayak gitu. Tapi kalau sinetron kayaknya tiap hari deh taping. Karena kan tayang tiap hari, Bert. Jadi libur tuh kayaknya nggak ada deh, Bert. Kalau lagi jalan gitu ya nggak ada gitu loh. Maksudnya sampai lu, ya waktunya semua di lokasi syuting sih. Kayak gue waktu itu jadi dari umur berapa mobil lu udah kayak rumah ya. Iya benar. Kurang lebih. Jadi gue waktu syuting itu gue mengorbankan waktu gue, mengorbankan jam istirahat gue mengorbankan tadi umur segitu gue harusnya main sama teman-teman gue gitu loh. Maksudnya gue belum waktunya gue kerja gitu loh maksudnya. Betul. Gue masih bisa have fun. Jadi kayak weekend teman-teman gue bilang, Kat kemana hari ini? Ya biasa syuting. Mereka udah have fun sama teman-teman, ke mall segala macam. Tapi gue mengorbankan waktu gue di situ. Bioskop gitu. Nongkrong. Lu ngomong mengorbankan, ya ini kan pengorbanan positif ya yang lo bilang. Lu maksudnya melakukan syuting itu atas kemauan diri lu atau emang tiba-tiba ada opportunity datang lagi nih? Oke, jadi jadi sebenarnya dulu tuh gue tomboy banget. Tomboy banget. Gue lagi bayangin Kat tomboy kayak apa ya? Gue tomboy banget. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue even nggak bisa walk in high heels gitu loh. Dan gue nggak bisa make up. Iya, dan gue kan postur tubuh gue kan lumayan tinggi ya buat cewek ya. Jadi gue tuh suka nggak pede karena kalau di kelas tuh gue ngerasa kok gue tinggi. Jadinya gue bongkok gitu maksudnya. Jadi gue postur tubuh gue bongkok. Nah nyokap gue nggak suka ngeliat kayak gitu kan. Nyokap gue akhirnya sekolahin gue di sekolah model gitu loh. Sekolah model bukannya buat gue jadi model, tapi buat gue membetulkan misalnya postur tubuh gue dan maksudnya gue biar pede lah, biar gue bisa make up, bisa gitu-gitu loh. Jadi ya udah akhirnya sekolah model. Terus habis itu waktu itu juga ikut Gadis Sampul. Pernah ikut Gadis Sampul itu pun karena nyokap gue bilang, udah aja ikut aja, coba-coba. Teman gue juga bilang, udah ikut coba-coba. Didorong juga kan Gadis Sampul, udah Gadis Sampul. Terus ikut lagi Cover Girl itu High End Teen 2009. Lu kawanku gitu-gitu masih ada ngikut juga? Enggak Gadis Sampul High End Teen. Okay. Nah dari situ baru terbuka opportunity untuk syuting sinetron. Hidup lu secara nggak langsung tidak sengaja semua ya opportunity itu datang. Wow, bener-bener blessed banget ya. Iya. Terus udah gitu ya gue akhirnya dipanggil casting gitu kan. Terus gue juga masih galau, itu gue sampai nangis sih. Gue bilang sama nyokap gue mah, tapi kayaknya nggak. Maksudnya gue tuh bukan, jiwa gue tuh bukan di sini gitu. Nyokap gue bilang, apa nggak ada salahnya buat coba aja gitu loh. Tambah pengalaman ya. Ya udah akhirnya gue coba. Ya udah gitu, jadi berjalan aja gitu. Ya gue ngerasa gue sangat-sangat diberkati. Ya gue bersyukur lah gue diberkati gitu loh, karena dari awal gue kayak Gadis Sampul, terus habis itu gue bisa syuting. Nah ada aja gitu, habis syuting ya gue ada bisnis TikTok, habis itu berjalan aja gitu loh maksudnya. Nice, wow. Bersyukur sih. Ini interesting sekali sih ceritanya, gue dari tadi dengar. Ini mungkin Bristers ya, ini yang dikatakan orang-orang hoki kali ya. Enggak juga. Maksudnya harus ada usaha juga. Secara nggak langsung ya, memang betul. Kalau gue dengar cerita lo, opportunity itu datang, tapi lo mau mengambilnya, lo memberanikan diri untuk mengambil.
dan lo take risk for whatever it is, lo juga belajar juga dari situ. Harus work for it juga sih, berusaha juga Ya, kan. dari tadi lo perjuangannya, maksudnya lo dari comfort zone lo merelakan diri untuk keluar, untuk belajar hal yang baru lagi. Maksudnya ya never stop learning jadinya kan. Tapi wow, cerita lo sih interesting sekali. Ya gue jujur gue nggak tahu lo sempat jadi artis sih, jujur aja. Dan gue rada wow, ternyata Kat pernah jadi artis dan gue nggak tahu. Ini gue bakal cek sinetron lu siapa. Gue pengen lihat sih. Enggak, itu udah lama banget sih, udah lama banget lah. Jangan-jangan tersanjung lagi. Nggak habis-habis ya. Itu udah lama banget kok. Ya cuman ya gue jadi dari umur, I think dari umur 13 to 14 years old gue udah punya income sendiri gitu. Nice. Dan sekitar umur kayaknya I think 16 years old gue udah 17 tahun 16 tahun gue udah gak minta uang jajan sama nyokap. Jadi gue sama sekali udah gak minta pocket money lah. Terus dan gue dari situ gue bisa beli mobil gue sendiri. My first car itu di umur gue I think setelah gue sweet 17 ya kayaknya ya. Ya kayaknya 18-19 tahun I got my first car gitu. Gue beli mobil sendiri. Itu tanpa ada biaya dari orang tua gitu loh. Jadi bener-bener lo nabung, lo berjuang untuk mendapatkan ya apapun yang lo mau. Ibaratnya begitu. Lo belanja pakai duit lo sendiri lah. Iya, jadi gue udah minta uang jajan. Gue juga beli mobil sendiri gitu. Wow, nah itu juga salah satu pelajaran yang bisa diambil. Berarti lo nabung. Duit lo nggak lo foya-foya untuk hal yang nggak penting ya. Iya, tapi pas gue beli mobil itu gue lumayan menyesal banget. Gue nyesel karena gue harusnya mikir lebih panjang. Gue harusnya pakai itu uang untuk investasi karena investasi kan bakal naik gitu kan. Kalau gue beli mobil oke, bagus gitu. Ya, cuma tapi penyusutan. Iya, mobil harga ya, pasti turun. Dan maksudnya gue cewek dan gue biasanya pakai supir gitu kan. Maksud gue ngerti nggak? Jadi sebenarnya mobil itu juga ya jarang banget dipakai gitu loh maksud gue. Cuma ya itu kan achievement ya. Maksudnya kayak dulu ya kita nggak bisa ngomong lah, orang belajar. Lu dulu mana kepikiran investasi sih? Sekarang anak-anak sekarang, maksudnya anak-anak seumuran lu dulu lu bilang abis 17. Berarti lu 17-18 tahun. Kayaknya anak-anak sekarang pun tidak ada yang berpikir investasi deh. Ada juga beli iPhone baru kali mereka. Tapi itu jadi gue jadi belajar pas gue beli mobil sendiri, gue jadi belajar gitu. Jadi sekarang gue nggak mungkin pakai uang tabungan gue untuk beli mobil mewah lagi gitu, ngerti nggak? Karena gue udah pernah gitu loh, gue udah pernah mengalami itu dan menurut gue itu oke, itu kesenangan saat, tapi gue lebih baik pakai uang gue buat invest. Yang lebih penting lah. Iya, invest, tabung gitu loh. Nice. Itu ending yang sangat-sangat baik ya. Kat, thank you story-nya. Gue belajar banyak sih secara nggak langsung pribadi gue ya. Gue mendengar cerita lu dimana kita harus keluar dari comfort zone. Di saat ada opportunity lo harus kayak lo harus berani lah, take the risk. Lo harus belajar, balik lagi keluar dari comfort zone dan nggak pernah berhenti belajar. Maksudnya nggak ada sesuatu yang terjadi itu without a reason. Gue merasakan itu sih dari lo. Maksudnya itu yang gue dapet ya. Semoga Bristers juga dengar ceritanya Kat bisa dapet ilham lebih lagi lah. Karena maksudnya emang semua orang kayak gue pribadi, gue suka mobil. Gue beli mobil ini, penyesalan selalu ada. Karena maksud gue di saat bisa beli mobilnya maksudnya mobil kepuasan doang. Lu seneng aja ngelihatnya. Keluar ke rumah, gue ada mobil gitu. Tapi kalau sama aja, emang lu pakai setiap hari? Enggak juga. Jadi memang investasi itu penting dan gue setuju banget sama kata-kata lu sih kan. Investasi ya, yang muda-muda harus mulai mikir investasi lah, belajar investasi karena itu tabungan masa depan kalian. Dan as you grow older kan nggak mungkin dong, misalnya sekarang lu udah punya anak, punya istri, lu mobil gue harus, jadi penghasilan lu tuh lu spend berapa persen untuk mobil misalnya kan,
Jadi kan nggak mungkin, karena kan betul. lu harus udah mikirin istri, udah mikirin anak gitu Karena kan. ya balik lagi, mungkin kita bilangnya prioritasnya sudah berubah ya. Iya. Kalau dulu mungkin kita apa yang kita mau ya udah kita beli Iya. aja. Cuma sekarang mungkin ya sama lah, kita udah berkeluarga jadinya Udah lebih mikir ya. Udah beda Udah lah lebih semua. mikir ya. Mikir buat kedepannya. Aduh. Bristers, buat kalian yang pingin tanya sama Cat, misalnya ada pertanyaan apapun, misalnya, Cat gimana ini, gimana itu, langsung aja ke kolom komen di bawah, ada tuh di YouTube atau enggak ke Instagram kita, ada juga di description, langsung aja ada feednya khusus buat si Cat, langsung tulis pertanyaannya, nanti gue langsung tanya ke Cat, pasti mau dijawab kan pertanyaan. Nanti jawabannya bisa nanti lihat lewat YouTube atau IG Live, nanti bakal diinfoin lah. So thank you Kat Thank for you. coming, thank you udah sharing, thank you udah luangin waktu, udah datang ke ruang jeda. Thank you for having me. Thank you banget, gue yang thank you karena maksudnya dia lagi breastfeeding semua, nyesuaiin waktunya kan ya. Gue yakin lo capek lah karena istri gue juga ya bangun subuh lah ya, gue mengerti lah. So guys, thank you Bristers sudah nonton kita di sini. Thank you Kat sekali lagi. See you guys di podcast berikutnya. Albert sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.